Oke, selamat berjumpa kembali bersama channel TJ. Hari siang ini masih tetap semangat dan semangat. Ini ada sebuah koleksi yang masih dalam proses teman-teman beringin yang dulu sudah saya pindahkan. Cuma ini perlu harus perawatan secara maksimal. Kalau nggak dirawat nanti ya nggak akan jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel TJ. Bersama sang pemandunya Bung Toses ya. Yang di siang hari ini tentunya baru mulai eksis lagi ya. Sudah beberapa hari tidak update karena ya kegiatan sangat bertumpuk-tumpuk sehingga sampai nggak sempat untuk membuat konten. Jadi dengan bahan beringin ya pernah saya pindahkan dari ground, ini masih dalam proses. Ya tentunya masih tapi sebelum lanjut ya sekarang kita pakai madu bantu pamer, tapi kita harus jaga kesehatan karena suatu hari ini sangat mudah ya, sangat penting sekali ya tubuh kondisi. Bersama madu TJ ini tentunya ya alhamdulillah, jadi tiap hari mau minum madu ya makin tidak di TJ ini luar biasa. Madu trigona yang sangat banyak manfaat ya teman-teman ya. Kalau ada yang perlu ya kamu buka online ya, boleh 1 botol boleh, 2 botol bahkan 1 bikin juga boleh. Botol kemasan ini sorry ini bukan ini ya bukan promo ya, tapi sedikit mengenalkan supaya kalian juga akan semangat. Botol ini berisi 200 ml yang seharga 100.000 eksas. Oke, sebelum lanjut dengan masyarakat simbol dengan tulis biar nama semangat lebih udah dapat keringat tentunya buat jalan teman-teman. Ini luar biasa. Naik banyak. Siang mau kerja sudah minum madu dulu ya. Minum lagi sedikit lagi. Oke, kita lanjut. Ini ada bahan timbang yang masih perlu diproses. Jadi hari ini untuk pemula ya, jadi untuk perawatan supaya timbang kita atau koleksi kita akan lebih subur tuh pakai apa. Tapi sebelum saya kasih nutrisinya, maksudnya akan saya sedikit kurangi pucuk-pucuk atau ranting yang mungkin kurang pas, jadi supaya nanti akan tambah menimbulkan tunas barunya teman-teman. Jadi dibikin supaya agak kerap punya tunas ya. Ini harus dikurangi sedikit saja, nggak usah banyak-banyak karena masih proses. Dan juga sekarang ini emang kondisi alamnya lagi ekstrim ya. Kalau di bawah ini sangat panas sekali, jadi kita harus waspada, harus hati-hati ya dalam merawat kondisi ini. Nggak boleh gegabah ya kalau tidak mau kena resikonya ya. Jadi ini hanya untuk mengurangi sedikit teman-teman ya, supaya nanti daun masih bisa menghias makanan. Setelah nanti kasih pupuk nutrisi tentunya akan mengeluarkan tunas yang lebih kerap gitu. Ini ya termasuk beragam vitamin ya atau rumingan. Dan nanti setelah dikasih nutrisi, tunggu saja aplikasinya nanti. Diwakil semangatnya mas. Kalau koleksinya belum ada apa-apanya, masih perlu proses, perlu waktu lama. Tapi sembari kita untuk merawat ini menunggu ya. Tapi ada masa-masa tersendiri. Jadi sedikit ini. Jadi juga ya mohon maaf ya, TD lama nggak update ini tentunya karena banyak kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan ya. Jadi ini menyempatkan ya, karena ada beberapa kegiatan yang nggak bisa saya tinggalkan, sehingga salah satu agak menjadi terbengkalai kegiatannya ya. Tapi tidak apalah, yang penting masih tetap berlanjut ya dalam proses untuk membuat koleksi ini. Sedikit saja bagian ujung-ujungnya ya. Nanti kalau ada kasih nutrisi tentunya dan mas sering disiram, ada keluar menjot banyak keluar kulit. Pokoknya salam tetap semangat kawan-kawan pemula di mana saja berada. Tentunya masih sama untuk melakukan hal-hal yang memang sudah menjadi makanan sehari-hari teman-teman.
seperti ini prosesnya. Ini belum lama saya pindahkan dari ground ya, sebenarnya belum matang karena di TC ini untuk merubah status kebunnya menjadi kebun rebah, sehingga banyak tanaman-tanaman yang memang dibiarkan untuk menjadi supaya halaman itu bisa menjadi sejuk dan rindang begitu teman-teman. Jadi banyak harus tanaman-tanaman yang sudah ada di situ yang tikam tentunya harus dipindahkan. Jadi udah banyak berpindah ya, tapi belum semua. Ya kita bertahap karena ya kita juga melihat antisipasi alamnya memang saat sekarang panasnya luar biasa kawan. Nah, kita perlu beberapa nanti resikonya ke kita sendiri. Nutrisi dalam tanaman yang berada di pot area koleksi ya teman-teman ya. Nah, beda dengan di alam bebas ya. Kalau juga memang harus digenjot dengan kimia, kalau ini tidak ya. Jadi kimia sudah berkurang, kalau sudah dalam pot ini harus dikurangi, harus banyak unsur mikronya. Kalau kimia itu termasuk unsur-unsur makro, kalau untuk organik termasuk unsur-unsur mikronya. Supaya nanti tanaman akan lebih sempurna, sehat, dan hijau royo-royo dan subur. Nanti kalau dicuci, kemudian saat dicuci kasih antrakol ya. Antrakol itu masuk untuk oil jamur, tapi juga untuk merubah kulit nanti seolah kesannya akan menjadi tua. Pakai antrakol saja. Yang lain bisa sih sebenarnya, tapi antrakol ini fungsinya ganda, multifungsi. Nah, ini tinggal untuk menyimpulkan, ini masih ada kaitannya ya di sini, belum saya lepas ini supaya nanti kalau dilepas ini akan naik sedikit, jadi nanti kesannya agak gelombang itu. Sebelum lebih lanjut untuk aplikasi pupuknya atau nutrisinya, kita seruput dulu madunya biar tambah jos gitu. Wah, usia sudah tua ini kalau kita nggak jeli terhadap kondisi-kondisi yang perubahan-perubahan berbahaya. Ini nggak begitu kuning tapi rasanya sudah mantap karena kandungan ada beberapa khasiat teman-teman agak sedikit asam karena trigona, tapi mantap kok. Kita lanjut saja teman-teman. Setelah sudah dikurangi bagian ujung-ujungnya, ini untuk mengenjot supaya menghasilkan dol banyak. Nah, ini alat ini untuk mengurangi media. Nah, media ini dulu sudah saya campur pakai pasir malang, jadi ini menjadi gembul. Nah, suara kering dengar kan? Terus hanyes aing tuh. Kalau ada pasirnya, banyak pasir, tentunya pori-pori akan sangat besar sehingga setelah disiram langsung meresap. Tapi kalau ini terlalu banyak kotoran kambing, nggak ada pasir, biasanya nanti kalau di saat musim kemarau teman-teman ya, tanah ini akan menjadi sodic soil. Sodic soil itu keras, membatu, walaupun disiram nggak akan meresap tapi akan bablas. Jadi buat pemula ya, atau para pemirsa di mana saja berada, terlihat proses untuk memberikan nutrisi supaya tanaman koleksi yang masih tahap proses ini supaya akan lebih maksimal untuk pertumbuhannya. Nah, di sini ada kotoran kambing yang sudah saya kupas fermentasi ya. Cuman untuk fermentasi saya rasa kawan juga banyak yang bisa, jadi nggak pernah saya bikin konten karena ya sebenarnya pakai M4 ya, kotoran kambing itu bisa ya, ada setengah bulan setelah dimasukkan dalam kantong plastik atau di hamparan, tapi harus ditutup rapat, nanti nggak lama jadi kok. Nah, ini kotoran kambing yang sudah saya fermentasi, tambahkan ini nutrisi supaya nanti akan lebih hijau daunnya ya, dan berhasil. Mantapin semua ini teman-teman ya, ini untuk supaya tanaman masih tetap sehat, nggak mudah terserang penyakit. Tapi kalau ada jenis kutu kebul atau mungkin ada cabuknya, itu memang sudah sulit ya untuk ditanggulangi. Tapi kita harus pintar. Kalau sistem kita semprot pakai insektisida, pakailah Starban. Starban juga bagus, kalau Alika juga bisa tapi mahal. Tapi dalam satu tank atau pakai botol kecil aja nggak masalah. Ini juga fermentasi, ini beda. Ini kotoran maggot. Asalnya juga ada maggot. Maggot yang sudah jadi ini sedikit saja ya, ini tambahkan bagian atas.
Sebenarnya nanti kalau dicampur, nanti disiram ini akan melebur ya, akan campur ya kan harus. Nah, yang bagus lagi bagian atas ini dikasih pasir malam untuk menutup supaya pertama rumput tidak akan tumbuh. Kemudian nanti kalaupun kotoran-kotoran ini sudah menggunduk, dia akan mengisi atau menambahkan dari media. Tapi tidak apa-apa. Pasir ini cara mudah untuk disiram, ini jangan mudah basah, kan meresap. Kemudian kalau misalnya agak kering sedikit, ya posisinya masih lembab. Jadi tanaman itu selalu dicari kelembapan. Tapi jangan terlalu lembab betul ya, atau kalau disirami sampai tergenang air itu juga pengaruh. Jadi bukan pot yang bagian ini jangan sampai tersumbat teman-teman ya. Barangkali ini yang saya sajikan. Ini untuk nutrisi melalui pupuk grow ya, organik ya. Ini mudah-mudahan nanti akan subur, dia akan hijau. Terus nanti kalau muncul jenis cabuk atau mungkin kutu-kutunya harus disemprot pakai Alika atau Wolbika, bisa kita pakai Starban ya. Ini yang saya lakukan begitu. Tapi kalau ini mau dikasih NPK apa namanya? Bubahaim. Yang kristal itu loh, puradahan. Dia kayak gini ratu-ratu lupa. Ini juga bagus. Tapi kalau untuk kimia, ya saya rasa ini kalau kimia itu akan mempercepat dia mudah kena penyakit. Yang pertama, kalau dia nanti akan mengering, dia nanti akan berlubang-lubang, akan kayu bagian yang apalagi yang habis lubang-lubang sampai jam ini akan mengering teman-teman ya. Kalau sudah mengering nanti ada lalat penggerek matang, nanti dia akan mati. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu seperti ini. Artinya seperti ini pakai pupuk nido organik ya. Yang organik itu dari kotoran kambing sudah jadi, kemudian nggak usah dipakai, kasih NPK. Nah, kalau dalam pot ini tentang kecuali kalau penanaman kita masih dalam luar punya masalah untuk mempercepat batangnya besar yang betul, tapi akar kan bebas, ini akarnya sangat tertutup, akarnya hanya terbatas. Makanya kadang-kadang kita lupa untuk menyiram. Kalau sudah lupa, kadang-kadang kita ada acara kemana, main atau tempat saudara ya. Ini kalau misalnya layu gak segera disiram, kalau jenis beringin ini ya tentunya sangat mengerikan ya teman. Oke, jadi saya kira ini yang dapat saya sajikan. Mudah-mudahan kawan-kawan pemula akan lebih memahami. Jadi proses seperti ini tinggal nunggu tunas ya, kemudian nanti dicuci, bila perlu dikasih antrakol. Oke. Salam tetap semangat, salam TNTC. Mudah-mudahan kita masih selalu bereksistensi ya. Salam berkarya dan berkarya. Mudah-mudahan bersih akan bertambah manis, bertambah bagus dan akan menjadi permanen. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.